Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menceritakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yang lagi masak, yang lagi nyetrika, yang lagi nyuci, yang lagi bekerja, yang lagi rebahan, yang lagi duduk-dudukan aja. Di sini kita akan menemani kalian semua. Makanya buat kalian yang sudah nggak sabar lagi untuk menunggu kelanjutan cerita dari Dimensi Mimpi, inilah saatnya yang kalian tunggu-tunggu. Mohon maaf banget karena kemarin kita sempat libur lagi ya. Kita nggak upload, nggak bisa, mungkin belum bisa ini ya, belum bisa konsisten untuk tiap hari upload ya. Ya mohon maaf banget ya karena saya dan tim ada suatu kendala yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Jadi ya seperti ini gitu ya. Oke, mohon maaf banget sekali lagi. Dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menunggu channel Dimensi Mimpi ini selalu upload gitu ya. Selalu menonton, selalu deh pokoknya gitu. Seperti biasa yang sudah hadir silahkan absen dulu di kolom komentar ya, biar kita semua makin saling kenal mengenal gitu kan, biar enak gitu. Ya nggak sih? Oke deh, kalau langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, Raden Surapto sudah berada di garis terdepan. Dia tidak meminta kepada orang-orang yang ada di Siti Pangaliran untuk turut hadir dalam pertempuran Getih Biu ini. Sudah hampir puluhan tahun semenjak keluarga Brotoseno memegangi senjata ini. Jika senjata ini sudah jatuh duluan di tangan Raden Angkoro, sudah dipastikan dia telah menyalahgunakannya. Raden Surapto tinggal menunggu waktu yang tepat agar bisa menggunakan senjata rahasia keluarganya ini. Dia tidak mau salah langkah atau mungkin saja bisa menjadi sebuah sasaran yang tidak mengena kepada yang dia inginkan. Targetnya kali ini adalah Raden Sengkuni, sang pemilik siluman Lowo dan pemilik ajian Rawa Rontek yang diturunkan oleh keluarganya sendiri. Setiap anggota keluarga Ningrat memiliki sesuatu yang diturunkan, entah itu berbentuk perubahan wujud yang akan terjadi di fase-fase tertentu atau memiliki ajian tersembunyi yang hanya bisa dilakukan beberapa kali dalam hidup. Sampai akhirnya rombongan dengan menggunakan jubah hitam datang sembari membawa seseorang yang sedang diikat kedua tangannya yang dinobatkan sebagai sandera dari mereka semua. Sandera itu ditutupi wajahnya dengan menggunakan kain putih. Tidak heran, mereka semua sudah menyiapkan itu semua untuk benar-benar membuat mental Raden Surapto hancur. Mereka berdiri beberapa meter tepat di hadapan Raden Surapto. Tatapannya tiba-tiba berubah menjadi tatapan yang sangat tajam. Tiap orang di sana bisa mengeluarkan aura kematian yang cukup terasa oleh Raden Surapto sendiri. Raden Surapto dengan perlahan mengeluarkan pisau kecil yang digunakan untuk membuat Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro tunduk karenanya. Pisau ini akan membuka gerbang gaib. Aku tidak tahu apakah kalian sanggup untuk aku bawa ke dalam sebuah dimensi dan mengkerangkeng sukmo kalian semua. Jelas Raden Surapto. Ancaman itu sengaja dia buat agar seluruh orang-orang yang bersekutu kepada Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro terdiam dan tidak bisa berkutik lebih jauh. Namun, semua hanyalah sebuah ancaman. Tekad Raden Sengkuni untuk membawa Raden Muda memang tidak bisa dipungkiri akan banyak gangguan-gangguan lainnya. Dengan percaya dirinya, Raden Sengkuni langsung maju ke dekat Raden Surapto sembari menyeret seorang sandera yang diyakini sebagai Mas Krishna. "Inikah saudaramu?" Dengan cepat, Raden Sengkuni segera membekap mulut sandera itu dengan kedua tangannya. "Bagaimana? Apakah yang ingin kau lakukan? Kau ingin menyelamatkan sanderamu atau serahkan Raden Muda itu?" Raden Surapto tidak bergeming. Dia harus bijak dalam memberikan sebuah keputusan. Jika tidak, dipastikan kerugian besar akan menimpa dirinya. "Silakan putuskan, Tetua Brotoseno. Kau sekarang menjadi sebuah penyangga dari keluarga Brotoseno. Jika kau benar-benar tidak bisa memutuskan, maka kau akan tahu bagaimana akhir dari ini semua." Tiba-tiba saja Raden Surapto langsung teringat akan sesuatu. Dia teringat akan masa kecilnya yang begitu sangat indah dan tidak pernah mendapati hal-hal semacam ini. Sembari menatap saudaranya sendiri yaitu Raden Angkoro, Raden Surapto pun melihat dengan jelas wajah saudaranya yang begitu sangat dirindukannya. "Angkoro, apakah kau merindukan masa kecil kita dulu? Masa kecil keluarga Brotoseno?" Raden Angkoro benar-benar melihat wajah saudaranya yang begitu sangat memelas. Tampaknya mereka berdua ingin kembali ke masa itu. Masa di mana keduanya pertama kali dipertemukan karena sebuah hal yang memang sangat tidak bisa diketahui keadaannya. Kita beralih ke masa kelam keluarga Brotoseno ya, kita ulik dulu nih.
Keluarga Brotoseno sendiri adalah salah satu keluarga yang terhormat di kalangan orang-orang Ningrat. Mereka memiliki sebuah Lazada Tokopedia bunyi lagi. Mereka memiliki sebuah pegangan yang kuat dalam sebuah keluarga untuk menjaga kestabilan dan keakraban kebersamaan. Pemimpinnya sendiri bernama Raden Brotoseno, seorang pengusaha yang sangat cerdas dan juga salah satu orang yang memiliki dua kemampuan kanuragan. Dua kemampuan kanuragan itu sendiri adalah kanuragan ireng dan kanuragan putih. Keduanya benar-benar mencampuri di tiap urusan dari Raden Brotoseno itu sendiri. Raden Surapta kecil sangat disayang oleh sang ibu. Dia bernama Nyi Dewi Kanti, salah seorang yang merupakan berasal dari keluarga Ningrat Kanti. Karena sangat disayang oleh kedua orang tuanya, apapun yang menjadi keinginan dari Raden Surapta selalu dipenuhi. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menduduki tingkat tertinggi dari 7 keluarga Ningrat. Raden Surapta tidak mengetahui kerasnya dunia luar. Dia tidak juga membatasi dirinya untuk bisa mengetahui hal tersebut. Apapun yang memang berada di keluarganya, semuanya benar-benar dalam keadaan aman. Raden Brotoseno sendiri memiliki sebuah peliharaan, yaitu sebuah ketek ireng atau monyet yang dimana dia diambil dari sebuah tempat yang sangat jauh. Ketek ireng atau monyet hitam ini sendiri kerap dia bawa tatkala dirinya sedang berpergian ataupun memang sedang melakukan tugas di luaran. Sang ayah sangat menyayangi peliharaannya tersebut, sampai-sampai dia tidak rela untuk memarahi siapapun orang-orang yang ada di sekitarnya yang kerap mengganggu peliharaannya, termasuk Raden Surapta sendiri. Sampai suatu ketika Raden Surapta pernah bertanya oleh ibunya terkait dengan tingkah sang ayah yang tiba-tiba berubah drastis sebab akibat peliharaannya tersebut. "Bu, bolehkah Surapta bertanya?" tanya Raden Surapta kecil kepada ibunya. "Silakan anakku. Mengapa ayah lebih mementingkan untuk memelihara monyet hitam dibanding bermain dengan Surapta, Bu? Seberapa penting sih peliharaan itu sampai-sampai membuat ayah sangat menyayanginya?" Nyi Dewi Kanti adalah seorang ibu yang memiliki sifat ketenangan. Tokopedia. Nyi Dewi Kanti adalah seorang ibu yang memiliki sifat ketenangan. Sebuah sifat yang diturunkan dari leluhurnya ini mampu memikat orang-orang yang memiliki hati sekeras batu. Tidaklah heran jika kebijaksanaan yang dilakukan oleh Nyi Dewi Kanti ini mampu memikat orang-orang Ningrat lainnya. "Anakku sayang," ucap Nyi Kanti kepada Raden Surapta sembari membelai rambutnya yang sedikit ikal. "Jika kamu memiliki hati sekeras batu, kamu tidak akan mampu untuk memikat hati orang lain. Apalagi hati yang ingin kamu ambil itu sama-sama sekeras batu," jelas Nyi Dewi Kanti. Tidak henti-hentinya, Nyi Dewi Kanti memberikan sebuah pelajaran penting bagi Raden Surapta untuk bisa membuat dirinya sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan kemampuan anak-anak lain yang masih berada di usianya. "Jika kamu ingin memikat hati ayahmu, jadilah air yang tenang, air yang mampu memberikan ketenangan kepada batu yang dihempasnya. Batu yang keras akan terkikis dengan sendirinya ketika dialiri air yang tenang." Raden Surapta menyadari akan kalimat itu. Dia benar-benar paham akan maksud yang disampaikan oleh ibunya itu. Walau kita tidak bisa benar-benar membuat orang-orang di sekitar kita akan tunduk dengan kita, maka setidaknya aliran air kita bisa menghempaskan sedikit ketakutan mereka. Sedikit demi sedikit apa yang memang diberikan oleh Nyi Dewi Kanti benar-benar terasakan. Karena itulah, sebisa mungkin Nyi Dewi Kanti selalu memberikan kepada Raden Surapta terhadap hal-hal yang bisa membuat pertumbuhannya di masa depan menjadi sosok bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Namun, apa yang menjadi ketakutan dari Raden Surapta akhirnya terjadi. Semua dengan cepat berjalan. Hari kematian Nyi Dewi Kanti. Hari itu terjadi sebuah keributan besar. Entah apa yang membuat keluarga Brotoseno menjadi hancur. Namun, semuanya terjadi saat ketek ireng yang dimiliki oleh Raden Brotoseno tiba-tiba saja mati tanpa sebab. Raden Brotoseno belum mengetahui siapa pelakunya. Dia terus menanyakan hal ini kepada istri dan juga anaknya. Namun keduanya benar-benar tidak tahu. Sampai pada akhirnya Raden Brotoseno mengancam kepada Nyi Dewi Kanti untuk mengaku. "Mengakulah Ningrat rendahan. Kau dan keluarga Kantimu hanyalah sebuah mitos belaka yang terlahir dari sebuah sungai kutukan para buangan orang-orang Ningrat." Nyi Dewi Kanti hanya bisa menangis. Dia tidak percaya bahwa dirinya dipermalukan oleh suaminya sendiri karena memegang terah paling rendah di antara terah Ningrat lainnya. "Aku tahu pasti kematian peliharaanku ini oleh sebab keirian kalian yang membara, kan?"
Tanya Raden Brotoseno. Dengan cepatnya Raden Brotoseno mencekik leher Nyi Dewi Kanti hingga ajal menjemputnya. Dari balik pintu, Raden Surapto melihat dengan jelas akan pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya itu. Dia kemudian berlari ke kamar dan mencoba untuk mengurungkan diri. Sedangkan Raden Brotoseno, dia baru sadar bahwa tindakannya itu telah membuat Nyi Endang Kanti meninggal dunia. Penyesalan selalu datang di akhir cerita. Begitu juga yang terjadi kepada Raden Brotoseno. Dia menyesal karena telah membunuh istrinya sendiri. Usut punya usut nih, yang menjadikannya bisa menjadi pembunuh adalah karena kekuatan kanuragan ireng yang dia punya. Kanuragan ireng itu sendiri melahap tubuh Raden Brotoseno hingga dirinya tidak sadar bahwa dirinya sedang diambang kematian. Raden Surapto yang masih ketakutan harus menerima dosa terbesarnya. Kedua tangannya yang masih memiliki bercak darah langsung dia bersihkan dengan kain untuk mengubur kesalahannya itu. Ternyata Raden Surapto adalah pelaku di balik pembunuhan monyet ireng yang merupakan peliharaan dari Raden Brotoseno itu sendiri. Pasca kematian Nyi Dewi Kanti. Setelah kematian Nyi Dewi Kanti, orang-orang Ningrat mulai mempertanyakan kebijaksanaan dari Raden Brotoseno. Banyak dari keluarga-keluarga Ningrat lainnya yang mengatakan bahwa Raden Brotoseno memiliki kanuragan ireng yang mampu menghancurkan kedudukan terah Ningrat lainnya. Dari 7 keluarga Ningrat yang hadir, semuanya benar-benar tidak menyukai keluarga Brotoseno kecuali keluarga Sengkuni. Keluarga Sengkuni saat itu tidak memperdulikan kelakuan brutal yang dilakukan oleh Raden Brotoseno. Dia bahkan lebih memilih untuk memanfaatkan momen ini agar bisa menyalurkan kegiatannya terhadap keluarga Sengkuni. Cara ini ternyata tidak disukai oleh Raden Argoyo selaku penasihat utama yang membawahi 7 keluarga Ningrat. Keluarga Brotoseno sudah melanggar kode etik. Dia sendiri telah melanggar semua ketentuan yang berlaku. Kanuragan ireng yang dimilikinya bisa saja memberikan celaka bagi semua keluarga Ningrat lainnya. Raden Argoyo dikenal sangat tegas. Dia tidak segan-segan untuk memberikan larangan keras kepada siapa-siapa saja yang memberikan kesalahan terbesar terhadap anggota keluarganya sendiri. Langkah besar yang dilakukan oleh Raden Argoyo adalah mengeluarkan Raden Brotoseno beserta terah Brotoseno yang lainnya dari jajaran 7 keluarga Ningrat. Jika terbukti telah melakukan sebuah kesalahan, maka Raden Brotoseno dan yang lainnya akan dikenai hukuman, dan yang lebih pedihnya adalah semua terah Brotoseno akan dibinasakan. Hubungan terah Brotoseno dan terah Sengkuni, apa yang memang sudah terjadi tidak bisa ditinggal lagi. Inilah yang sebenarnya sudah terjadi oleh Raden Brotoseno. Dia kebingungan karena telah mengakhiri semua perjalanan hidupnya dengan melakukan apapun yang dia inginkan. Harapan belum sirna. Itu yang selalu dikatakan oleh Raden Brotoseno saat dirinya sedang menyendiri. Sampai akhirnya salah satu utusan dari keluarga Sengkuni mendatangi rumah keluarga Brotoseno. Mereka sengaja mendatangi rumah Raden Brotoseno karena merasa kasihan dan ingin mengajukan beberapa permintaan khusus kepada Raden Brotoseno itu sendiri. Raden Brotoseno tidak mengerti apa maksud dari perkataan utusan Raden Sengkuni tersebut. Dia bahkan masih belum mau untuk memberikan persetujuan terkait dengan ajakan yang dilakukan oleh keluarga Sengkuni untuk bisa menggabungkan 2 kekuatan besar dalam satu nama terah. Kami dari keluarga Sengkuni turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas kematian dari Nyi Dewi Kanti. Karena hal ini, posisimu sebagai keluarga tertinggi di 7 keluarga Ningrat akan terkisarkan dengan terah dari Raden Argoyo. Jelas salah satu utusan Raden Sengkuni tersebut. Sebenarnya kau ini siapa? Mengapa kau tidak ingin menyebutkan nama? Tanya Raden Brotoseno kepada utusan tersebut. Namaku Topeng Ireng. Aku dilahirkan dari sebuah kegelapan. Aku bertugas dan mengabdi sepenuhnya oleh keluarga Sengkuni. Kedatanganku ke sini karena perintah langsung dari Raden Sengkuni. Utusan tersebut hanya menyebutkan dirinya sebagai Topeng Ireng, seseorang yang mungkin saja sangat dinilai oleh keluarga Sengkuni yang sebagai utusan yang terbaik. Apakah kau pemilik ajian Waringin Sukmo? Tanya Raden Brotoseno. Benar Raden, aku adalah salah satu utusan dari segala abdi yang dimiliki keluarga Sengkuni yang memiliki ajian Waringin Sukmo. Tidak heran jika utusan tersebut sangat ditakuti keberadaannya oleh seluruh keluarga Ningrat lainnya. Bukan hanya karena dia termasuk orang yang terlahir dari kegelapan, namun utusan tersebut memiliki sebuah ajian yang sangat mengerikan. Ajian itu bernama Ajian Waringin Sukmo. Salah satu ajian yang sangat ditakuti karena mampu mengikat korbannya dengan 1 kali gebrakan tangan ke tanah. Jika sudah terikat, maka sukmanya juga akan ikut terikat. Mereka akan dipergerakan layaknya boneka, didiamkan layaknya sebuah patung, dihancurkan layaknya pemberontak, dan mampu memberikan kesaksian-kesaksian palsu layaknya seorang topeng. Pantas saja wajahmu menggunakan topeng.
Tidak heran jika dirimu sendiri bergerak di sekitaran kegelapan malam, jelas Raden Brotoseno. Topeng Ireng itu hanya terdiam. Di dalam hatinya dia merasa kesal dengan segala sikap yang diberikan oleh Raden Brotoseno. Kekesalan itu ternyata mengeluarkan aura hitam di sekitaran tubuh Topeng Ireng. Tanpa sadar, Topeng Ireng telah mengeluarkan sedikit aura kekesalannya terhadap Raden Brotoseno. "Hei bocah, kau yakin ingin menghadapiku dulu? Apakah ini caramu untuk mengajakku ke bagian keluarga Sengkuni?" "Raden Brotoseno, aku sudah muak dengan kesombonganmu itu. Aku ingin sekali membunuhmu dengan ajian ini." Raden Brotoseno hanya terdiam. Dia tahu bahwa yang dilakukan oleh Topeng Ireng itu hanyalah sebuah gertakan biasa. Namun, semakin didiamkan, aura yang dikeluarkan oleh Topeng Ireng itu semakin besar. Sampai-sampai benda-benda di sekitaran rumah menjadi bergetar dengan sendirinya. "Kau serius ingin menghancurkan tempatku? Jika aku tidak bisa menyeretmu baik-baik, maka aku akan memaksamu untuk tunduk di hadapan Raden Sengkuni dengan kekerasan." "Baiklah, aku kabulkan," ucap Raden Brotoseno. Dia kemudian berbalik ke arah belakang dan mengembuskan nafas panjangnya. Di samping aura dari Topeng Ireng itu menguasai ruangan, tiba-tiba aura itu menghilang dengan sendirinya oleh sebab tertelan oleh aura yang dikeluarkan oleh Raden Brotoseno. "Aku kabulkan keinginanmu." Topeng Ireng mendadak terdiam. Dia melihat sebuah gambaran yang menakjubkan namun sangat mengerikan. Di hadapannya sudah berdiri dua sosok penjaga yang sangat ditakuti oleh orang-orang ningrat lainnya. Itu adalah perwujudan dari dua siluman ketek yang sangat langka dan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menyeimbangkan keduanya. Ketek Ireng dan ketek putih. Jadi rumor bahwa Raden Brotoseno memiliki dua penjaga sekaligus dua kanuragan yang berbeda itu memang benar adanya. Topeng Ireng hanya terkagum-kagum melihat Raden Brotoseno telah membuka dirinya. Tiba-tiba dari balik pintu masuk seseorang bersama dengan para pengawalnya untuk menangkap Raden Brotoseno. Mereka adalah Raden Sengkuni yang sengaja menjebak Raden Brotoseno untuk mengeluarkan semua kekuatannya di hadapan Topeng Ireng guna diadili oleh seluruh keluarga ningrat lainnya. Pasca tertangkapnya Raden Brotoseno oleh orang-orang ningrat lainnya, Raden Sengkuni pun memberikan sebuah penawaran menarik. Dia dengan mudah akan melepaskan Raden Brotoseno dan kembali lagi hidup seperti sedia kala, asalkan dengan syarat yang harus dia lakukan. Yang pertama, Raden Sengkuni meminta kepada Raden Brotoseno untuk mengawini salah satu wanita yang berasal dari keluarga Sengkuni. Yang kedua, Raden Brotoseno harus memberikan dua anak untuk bisa menyalurkan tiap kanuraganya kepada kedua anak tersebut. Yang ketiga, Raden Sengkuni akan mengambil hak penuh terhadap anak-anak dari keturunan Brotoseno dan harus menjadikannya sebagai orang yang bekerja untuk Trah Sengkuni. Yang keempat, Raden Brotoseno tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan anak-anaknya dengan orang-orang dari Trah Sengkuni. Persyaratan ini diberikan langsung oleh Raden Sengkuni terhadap Raden Brotoseno. Jika memang ingin diselamatkan, maka Raden Brotoseno harus memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari Trah Sengkuni dan mengalirkan dua kekuatan kanuraganya terhadap kedua anaknya. Pada akhirnya, Raden Brotoseno menyetujui hal itu. Dia juga masih memikirkan keselamatan putra satu-satunya yaitu Raden Surapto. Kini, Raden Brotoseno bersedia untuk memberikan keturunan kepada salah satu wanita dari keluarga Sengkuni. Setelah semuanya sudah disetujui, Raden Brotoseno pun melakukan tindakannya untuk melakukan pembuahan pada wanita tersebut. Dan benar saja, tidak lama kemudian wanita itu akhirnya membuahi keturunan langsung dari Raden Brotoseno. Usut punya usut nih, semuanya terlahir dengan kesempurnaan dan diinginkan oleh Trah Sengkuni itu sendiri. Wanita itu dilahirkan dua orang anak kembar. Mereka berdua diberi nama Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Raden Angkoro mendapatkan kanuragan Ireng. Dialah yang diturunkan langsung kemampuan dari siluman ketek Ireng yang merupakan salah satu siluman paling ganas dalam Trah Ningrat. Sedangkan Raden Jogopati, dia sendiri mendapatkan turunan Trah Putih yang nantinya akan melahirkan siluman ketek putih. Dari keduanya, akhirnya mereka semua kembali untuk memimpin keluarga Brotoseno sekaligus keluarga Sengkuni. Akan tetapi, Raden Angkoro masih belum puas. Dia masih menginginkan lebih. Dia masih menginginkan kekuatan sang ayah yaitu Raden Brotoseno agar bisa menjadi pemimpin Brotoseno selanjutnya. Raden Angkoro melakukan sebuah ilmu kanuragan yang dipelajarinya sendiri. Dia bernama Pati Sukmo. Dia berencana untuk mengikat tubuh Raden Brotoseno dan mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Raden Brotoseno.
Keserakahan yang dimiliki oleh Raden Angkoro akhirnya melahirkan sebuah kematian bagi Raden Bratasena itu sendiri. Atas kematian Raden Bratasena, semua pihak keluarga Ningrat menutup-nutupinya. Namun, saat di mana Raden Angkoro sedang melakukan pati sukmo terhadap Raden Bratasena, ternyata tindakannya telah diketahui oleh saudaranya sendiri, yaitu Raden Surapto. Mengetahui hal tersebut, Raden Surapto segera mengambil beberapa barang-barang yang masih berguna untuk ia simpan agar tidak dirampas oleh Raden Angkoro. Setelah itu, Raden Surapto terlebih memilih untuk menghilangkan diri dari pandangan Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati guna menghindari kejadian yang sama seperti Raden Bratasena. Dan sekarang, mereka kembali bertemu di luaran Siti Pangaliran. Kali ini, Raden Surapto benar-benar tidak bisa menahan diri untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya sendiri. Kau tahu Angkoro, saat dirimu hendak mengambil kanuragan ireng yang mampu membuatmu berubah menjadi siluman ketek ireng, aku adalah satu-satunya saksi yang mengetahui jejak kejahatanmu itu. Raden Angkoro hanya terdiam. Dia sengaja tidak ingin mengingat lagi masa kelamnya saat hendak mengambil kanuragan ireng milik Raden Bratasena. Berbeda dengan Raden Sengkuni, justru dia hanya tertawa tatkala semua rencananya berhasil dilaksanakan dengan mudahnya. Angkoro, ingatlah kepada siapa kamu mengabdi, kepada siapa kamu harus membalas budi. Dan jangan lupakan peranku beserta abdiku yang telah membantuku dalam semua langkahmu. Raden Angkoro sedikit kesal saat dirinya kembali diingatkan dengan masa kelamnya. Dalam hatinya dia tidak ingin lagi bergantung kepada Raden Sengkuni. Namun, karena peran Raden Sengkuni sudah berhasil membangkitkannya, maka Raden Angkoro harus mengabdi kepada Raden Sengkuni dengan keterpaksaan yang ada. Obrolan mereka akhirnya terhenti. Raden Sengkuni segera memerintahkan pasukannya untuk memasuki Siti Pangaliran. Raden Surapto membiarkan hal itu. Dia tidak ingin mencegah para pasukan Raden Sengkuni untuk memasuki Siti Pangaliran. Hal ini membuat Raden Sengkuni dan juga Raden Angkoro terdiam sejenak. Mereka berdua tidak mengerti apa tujuan dari Raden Surapto dengan meloloskan pasukannya menuju ke Siti Pangaliran. Surapto, apakah kau menyerah? Tanya Raden Sengkuni kepada Raden Surapto. Jawaban Raden Surapto hanya tersenyum sinis. Dia kemudian mengangkat senjata itu ke arah langit. Dengan seketika, langit mendadak menjadi gelap. Tahukah kau, Sengkuni? Siti Pangaliran adalah wilayahku. Aku menguasai para demit yang ada di sekitaran Siti Pangaliran. Apa maksudmu? Aku sengaja mempersilahkan para pasukanmu memasuki gerbang Siti Pangaliran, bukan karena tanpa sebab. Suara gemuruh para pasukan dari Raden Sengkuni begitu terdengar dengan jelas. Mereka tidak menyadari akan langkah yang sudah direncanakan oleh Raden Surapto akan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Demit di Siti Pangaliran sudah ratusan tahun haus akan darah. Salah satunya adalah Jala Jiwo. Dia akan mengambil nyawa pasukanmu dengan satu teriakan saja. Satu teriakan itu mampu membuat seluruh pasukanmu menjadi mayat. Kita flashback dulu ya, agar kalian bisa paham nih. 1 hari sebelumnya, Kang Harjo ingin mendengarkan alasan lain dari Raden Surapto terkait dengan pembukaan gerbang gaib di Siti Pangaliran. Jika gerbang gaib terbuka, maka akan ada kekacauan di Siti Pangaliran, jelas Kang Harjo. Aku sudah memperhitungkannya, Kang. Apalagi ini adalah momen untuk memberi makan kepada Jala Jiwo. Kang Harjo terkejut saat mendengar alasan lain dari Raden Surapto yang bertujuan untuk membebaskan siluman Jala Jiwo. Jala Jiwo? Tidak, aku tidak menyetujui siluman itu dibebaskan begitu saja. Jika siluman itu dibebaskan, siapa yang akan mengikatnya kembali? Raden Surapto kemudian kembali memperlihatkan pusaka sakti milik Raden Bratasena yang dia dapatkan untuk bisa mengerangkeng sukmo atau mengurung sukmo segala makhluk dalam sebuah dimensi. Aku sudah memiliki ini. Pusaka kerangkeng sukmo ini seperti santet, Kang. Dia akan mengerangkeng sukmo orang-orang atau makhluk lainnya di dalam sebuah dimensi, jelas Raden Surapto. Namun tetap saja, kata hati dari seorang Kang Harjo tidak tega. Dia tidak ingin jika rencana dari Raden Surapto itu tercipta. Selain dapat membuat pertumpahan darah, kerangkeng sukmo yang dibuat oleh Raden Surapto juga bisa membuat dirinya terjebak dalam dimensi lain. Bukan dimensi mimpi ya. Keraguan kembali menguat. Rasa optimis terus menipis. Kang Harjo tidak ingin kehilangan Raden Surapto. Dia tidak mau jika Siti Pangaliran terbuka dengan begitu saja hingga membuat gerbang gaib akan terbuka dengan lebarnya. Pikirkan lagi hal itu. Kita masih bisa memiliki cara lain untuk bisa menjebak mereka semua. Seperti mencegatnya di tengah jalan atau meminta bantuan kepada bangsa Ningrat lainnya. Meminta bantuan kepada bangsa Ningrat lainnya?
Apakah sekarang masih ada orang-orang ningrat yang mempercayai keberadaan Trah Brotoseno? Kang Harjo terdiam. Sejak puluhan tahun lamanya, tidak ada orang-orang ningrat yang mempercayai Trah Brotoseno lagi pasca kematian pemimpin tunggalnya yaitu Raden Brotoseno. Hal ini membuat keresahan dalam Raden Surapto semakin kuat. Dia tidak ingin jika penerus dari Raden Brotoseno yaitu keturunan dari Raden Argoyo dilenyapkan begitu saja dengan Raden Senggoni. Ingat Kang, jika Raden muda itu tertangkap, lalu mereka mengambil Panguru kembali, maka semuanya akan usai. Kemampuan dari Panguru hanya akan diturunkan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Ketakutan Kang Harjo masih sama. Dia tidak ingin jika semua yang ditakutkan oleh Raden Surapto benar-benar tercipta. Apalagi kali ini penyerangan dari pihak Raden Senggoni benar-benar akan menjadi serangan yang sangat dahsyat. Jika tidak benar-benar dipendam, maka semuanya akan selesai. Begitu juga dengan rencana penyelamatan Mas Krishna. Jika gagal, maka tidak ada lagi keturunan dari keluarga ningrat manapun yang mampu membaca manuskrip kuno yang di dalamnya terdapat pemberitaan akan zaman kegelapan orang-orang ningrat. Tolong percaya padaku, ucap Raden Surapto kepada Kang Harjo. Pusaka ini adalah senjata terakhir kita. Aku akan mengkerangkeng Jala Jiwo bersama dua Raden Keparat itu. Tidak ada pilihan lain. Jalan satu-satunya adalah dengan cara membebaskan siluman Jala Jiwo. Siluman Jala Jiwo sendiri adalah siluman kuda yang mampu mengeluarkan serangan mematikan lewat suara. Jika suara Jala Jiwo sudah menggaung di sekitaran, itu tandanya akan terjadi sebuah kematian dan pembantaian yang tidak terduga-duga. Baiklah, aku akan membantu menyembunyikan Raden muda sampai bala bantuan tiba. Terima kasih Kang. Tapi ingat satu hal, Jala Jiwo adalah salah satu siluman yang tidak mengenal mana musuh dan mana teman. Dia tidak memiliki perasaan. Yang dia inginkan hanyalah tumbal. Sia-sia. Itulah kesimpulan yang bisa didapatkan saat Raden Senggoni memberitakan seluruh pasukannya untuk maju lebih dulu ke dalam Siti Pangaliran. Tidak heran, Raden Surapto begitu rapih menjalankan strategi mautnya dengan cara membebaskan Jala Jiwo yang sudah ratusan tahun kelaparan. Sekarang, izinkan aku memimpin upacara kematian ini, Angkoro. Senggoni. Tidak berselang lama, terdengar suara teriakan minta tolong. Teriakan demi teriakan para pasukan Raden Senggoni memungkinkan akan kebenaran terhadap eksistensi dari siluman Jala Jiwo. Bajingan! Ketus Raden Angkoro. Dia dengan cepat mengambil pisau lalu menggorok leher sandera itu hingga darahnya mengucur deras ke jalanan. Raden Surapto tidak peduli. Dia masih tetap tenang dan tidak menghiraukan kematian sandera yang belum dikonfirmasikan bahwa itu adalah Mas Krishna. Kedua tangan dari Raden Angkoro dan juga Raden Senggoni mulai bergetar. Mereka berdua semakin geram dengan tingkah dari Raden Surapto yang hanya terdiam tanpa membalasnya dengan sedikit perlawanan pun. Kau, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tidak menolong Krishna? Tanya Raden Angkoro. Raden Surapto kembali melihat jasad sandera yang ditutupi kain tersebut. Dia sangat mengingat betul akan sebuah pesan yang pernah disampaikan oleh sang ibu tatkala sedang menghadapi sebuah kesulitan. Kau tahu Angkoro, apa yang membedakan diriku dengan dirimu? Walaupun kita berdua berasal dari ayah yang sama, tanya Raden Surapto sembari menatap tajam ke arah Raden Angkoro yang tampaknya akan bersiap-siap merubah dirinya menjadi sosok siluman ketek ireng. Tidak jawaban, sunyi dan sepi. Raden Angkoro enggan memberikan ulasan terkait pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh Raden Surapto kepadanya. Aku ulangi lagi, diam! Raden Angkoro sudah merasa tidak tahan lagi untuk melewati batasnya sebagai manusia. Dia bahkan sudah terlihat sedikit berbeda dengan bulu-bulu hitam yang tengah mengganti kulit manusianya. Wajahnya perlahan membentuk sebuah gambaran akan hewan dengan sifat paling ganas dan keras kepala. Warna matanya kini berubah menjadi sedikit lebih merah. Dari mulutnya menonjol kebentukan gigi baru seperti taring yang sangat menggambarkan akan perubahan sejatinya, yaitu siluman ketek ireng. Angkoro, tahan sebentar, belum waktunya. Raden Senggoni berniat untuk menghalau perubahan dari Raden Angkoro. Namun aura kematian yang dipancarkan oleh Raden Angkoro terlalu besar. Bahkan untuk seukuran Raden Senggoni saja hanya terdiam dan tidak ikut campur akan pertarungan antar saudara ini. Sudah kuduga, dia sangat liar seperti ketek. Raden Surapto sudah bersiap diri untuk menahan serangan pertama dari Raden Angkoro. Entah itu hempasan maut, cakran tajam dari kedua tangannya, atau gigitan kematian yang mampu menghilangkan nyawanya. Semuanya sudah diprediksi oleh Raden Surapto. Dia sekali-kali tidak menginginkan adanya kesalahan verbal yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jika aku tidak bisa menghindarinya satu kali saja, sudah dipastikan perutku akan terkoyak olehnya.
Dan benar saja, Raden Angkoro sudah sedikit sempurna layaknya siluman ketek ireng. Dia kemudian melancarkan serangan pertamanya dengan berlari cepat layaknya monyet ke arah Raden Suropto. Dengan cepat, Raden Suropto mengangkat benda pusaka yang dimilikinya. Benda itu adalah sebuah pusaka yang mampu mengkerang-kerang siapapun yang ditusuknya. Bodoh sekali Angkoro, kau bisa terkurung jika tertusuk benda itu. Namun sayang, Raden Angkoro hanya mengecoh saja. Dia sengaja mengincar bagian belakang tubuh Raden Suropto guna menghindari pusaka kerangkeng sukmo itu. Berhenti Angkoro, jangan diserang sendirian, kau bisa terkurung, teriak Raden Sengkuni saat melihat serangan dari Raden Angkoro yang tidak berada di titik buta Raden Suropto. Raden Suropto segera memfokuskan dirinya dengan menempelkan kedua jarinya ke ujung pusaka tersebut. Lalu, dia mengucapkan sebuah kalimat pembuka untuk mengaktifkan mantra yang dimuatnya sendiri. Atas nama Gusti Trah Brotoseno, aku perintahkan kepada pusaka kerangkeng sukmo agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan ireng. Tidak berselang lama, waktu seperti terhenti sejenak. Tidak ada angin yang melewati ujung rambut Raden Suropto. Dedaunan enggan jatuh, mata air berhenti di siti pengaliran. Aliran darah segar para pasukan Raden Sengkuni seperti membeku sesaat tatkala Raden Suropto mengucapkan mantra pembuka pusaka santet kerangkeng sukmo tersebut. Kini Raden Suropto dapat melihat dengan jelas akan posisi Raden Angkoro yang sudah terdiam seperti patung dengan kedua tangan yang hendak mencakar tubuh Raden Suropto. Langkah pria Brotoseno itu kini menuju ke arah siluman ketek ireng. Dia kemudian perlahan menunjukkan ujung pusaka santet kerangkeng sukmo itu tepat di bagian dada sebelah kiri. Dengan ini, sukmamu akan kutahan selama-lamanya Angkoro. Aku berharap dosa-dosamu diampuni oleh para leluhur Trah Brotoseno. Ketika pusaka santet kerangkeng sukmo itu kembali ditarik, tubuh Raden Angkoro sudah kembali normal menjadi manusia. Perubahannya menjadi siluman ketek ireng benar-benar terserap oleh pusaka santet kerangkeng sukmo. Tak heran jika Raden Angkoro dengan mudahnya dikalahkan oleh Raden Suropto dengan satu kali tusukan menggunakan pusaka santet kerangkeng sukmo. Angkoro! Raden Sengkuni hanya terdiam saat melihat dada dari Raden Angkoro sudah bersibah darah. Jari jemari dari Raden Angkoro perlahan memucat ditelan dinginnya malam. Mulutnya yang masih menganga karena tusukan pusaka santet kerangkeng sukmo yang tepat di bagian dada membuatnya sangat tersiksa. Pusaka jenis apa itu? Tanya Raden Sengkuni. Raden Suropto enggan menjawab pertanyaan konyol dari musuhnya. Dia tahu semakin lama musuhnya memberinya waktu untuk mengobrol, semakin lama juga dirinya untuk menghabisi musuhnya yang sudah ada di depan di hadapannya saat ini. Kini giliranmu Sengkuni. Tunggu, bagaimana bisa dirimu menunda kematian yang sudah ada di hadapanmu saat ini? Raden Sengkuni mencoba untuk menenangkan emosi dari Raden Suropto yang meledak layaknya letusan gunung Merapi. Dia sesekali memberikan sebuah pertanyaan konyol agar mampu memberinya waktu untuk membuat strategi. Apakah kau tidak penasaran akan Sandra yang baru saja aku bunuh barusan? Tanya Raden Sengkuni. Sandra? Apakah hatimu sedingin itu Suropto? Krishna juga bagian terpenting dari kehidupanmu dan juga kehidupan dari keluarga Argoyo. Raden Suropto tahu jika Raden Sengkuni sedang mempermainkannya. Dia sengaja menunda-nunda waktu agar dirinya terjebak akan obrolan rancu yang mampu membalikkan keadaan. Sandra itu adalah Krishna. Jelas Raden Sengkuni sembari menunjukkan bukti kebenarannya. Raden Suropto perlahan melihat Sandra yang diyakini sebagai Krishna tersebut. Dia tidak yakin jika Sandra itu adalah Krishna. Aku tahu. Maksudmu? Kau sengaja menunda-nunda waktu kan? Raden Sengkuni masih berusaha untuk tidak terpengaruh dengan kalimat balasan dari Raden Suropto. Kau tahu kan, Trah Brotoseno dikenal akan sifat liciknya seperti ular. Mau berkata apapun, kau tidak akan bisa mengelabuiku termasuk Sandra yang baru saja kau bunuh itu. Raden Sengkuni kembali menggerakkan kedua jarinya dan menempelkannya ke ujung pusaka tersebut. Dia kembali memfokuskan diri dan melihat ada sedikit tabrakan energi yang sangat besar saat hendak mengeluarkan mantra pembuka. Ternyata sesuatu terjadi kepada Raden Sengkuni. Dia mulai perlahan-lahan merubah dirinya menjadi siluman lowo ireng dan mengeluarkan aura kematiannya seluas wilayah Siti Pangaliran. Aura kematian ini, ucap Raden Suropto. Kau tahu Suropto? Aku sengaja membohongimu dengan membawa Sandra lain ke Siti Pangaliran. Sandra lain? Apa maksudmu? Di mana Krishna? Apa yang terjadi kepada dirinya? Raden Sengkuni perlahan menampakkan wajah seramnya. Perubahan bentuknya menjadi seekor kelelawar semakin jelas terlihat. Siluman lowo ireng.
Tangan Raden Suropto mendadak gemetar. Dia baru kali ini merasakan ketegangan yang sangat menggetarkan seluruh tubuhnya dalam satu waktu. Kepakan sayapnya membuat sedikit adanya pergolakan angin kencang di sekitaran. Bahkan tubuh dari Raden Suropto sedikit terbawa arus angin tersebut karena saking terasa kuatnya akan tekanan yang diberikan oleh Raden Sengkuni. Namun hal ini tidak membuat Raden Suropto terjatuh dalam rasa ketakutan yang sedang dihadapi. Dia kembali merapalkan mantranya dengan rapi dan mencoba untuk membaca serangan dari Raden Sengkuni. Atas nama Gusti Trah Bratasena, aku perintahkan kepada pusaka Kerangkeng Sukmo agar dapat mengikat dan mengurung jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kanuragan Ireng. Sembari menutup kedua matanya, Raden Suropto mulai memfokuskan diri untuk mengarahkan tusukannya kepada Raden Sengkuni bila mana serangan itu datang. Akan tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raden Suropto mendapati ada energi lain yang datang sama besarnya tepat di mana dirinya berhasil merapalkan mantra tersebut. Lalu, dia mengucapkan sesuatu lewat batin Raden Suropto dengan ucapan yang sangat menggetarkan kembali seluruh tubuh Raden Suropto. Salam kenal Putra Bratasena. Aku sang pemilik ajian Waringin Sukmo. Dan itulah teman-teman ceritanya. Untuk part kali ini kita sudah sampai di sini aja dulu ya, karena kita akan lanjutkan ceritanya di part setelahnya. Nah, buat kalian suka ceritanya dan pingin mengikuti ceritanya ini sampai akhir, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Jangan lupa juga buat subscribe buat yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi Dimensi Mimpi ketika Dimensi Mimpi upload video terbaru. Nah, terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih atas support kalian yang sudah hadir di sini, yang sudah selalu komentar, yang selalu setia hadir di channel ini. Makasih banyak ya buat kalian semua. Terima kasih. Seperti biasa, mungkin saatnya di sini saya untuk pamit dulu, undur diri. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.